Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita tentang Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Semoga mudah kita melakukan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya waktu itu berjalan begitu cepat tanpa kita sadari bahwasanya kita sekarang sudah melewati 2/3 dari Ramadan kita dan kita akan masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh meningkatkan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin, ibu kita yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa aykadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar." Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ahyal laila, beliau menghidupkan malamnya. Wa aikadha ahlah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri-istrinya, keluarganya. Wa jadda, dan beliau bersungguh-sungguh. Wa shaddal mi'zar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh
meningkatkan ibadahnya di 10 terakhir, ma la yajtahidu fi ghairihi, apa yang tidak beliau bersungguh-sungguh di lainnya. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadahnya lebih dari hari-hari yang lain di bulan Ramadannya atau di luar Ramadannya. Di 10 hari terakhir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh meningkatkan kesungguhan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya atau dalil bahwasanya 10 hari terakhir bulan Ramadan memiliki keutamaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ketaatan, meningkatkan ibadah, baik itu salat, zikir, membaca Al-Qur'an, iktikaf dan yang lainnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, mensifati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mensifati teladan kita sallallahu alaihi wasallam dengan 4 sifat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau memiliki atau menyebutkan 4 sifat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ummul mukminin, ahyal laila. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau membangunkan atau menghidupkan malamnya. Beliau bergadang di malamnya dengan ketaatan. Beliau hidupkan dirinya dengan bergadang karena tidur adalah saudaranya mati. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya dengan qiyam. Dengan qiyamul lail, salat malam. Wa ta'abbudu lillahi rabbil alamin, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Baik itu membaca Al-Qur'an, baik itu berzikir, berdoa dan yang lainnya. Adapun larangan yang melarang tentang menghidupkan semua malam, melakukan solat di semua malam, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwa mahmulun ala man dawama alaihi jami' layalis sanah. Ini adalah bagi orang yang menghidupkan semua malamnya, tidak ada tidurnya di dalam sepanjang tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sebutkan, aku salat dan aku tidur. Jadi malamnya dibagi. Ada istirahatnya, ada tidur. Tidak semuanya begadang, semuanya tidak. Kecuali di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sifat dari sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, wa aikadha ahlah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, ay zaujatihi at-tahirat ummahatil mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri-istrinya yang suci, para ummahatil mu'minin radhiyallahu anhum wa ardahun. Untuk apa? Supaya juga mereka ikut andil, bekerja sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah. Karena sekarang ini adalah waktu yang mubarakah. Waktu yang penuh keberkahan. 10 terakhir bulan Ramadan. Di sana akan ada Lailatul Qadar. Malam yang sangat mulia, yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga Nabi SAW tidak mau ia dan keluarganya dan istri-istrinya yang suci, istri-istrinya ummahatil mu'minin, ketinggalan keutamaan ini. Yang ketiga, Nabi SAW wajadda, dan beliau ijtahada fil ibadah, dan beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Artinya meningkatkan semangat beribadah, meningkatkan ibadahnya lebih
dari 20 hari pertama bulan Ramadan. Lebih dibandingkan sebelumnya. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya. Kesungguhannya. Nabi selalu salat malam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak kakinya. Ia ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ia ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah mengampuni dosanya yang lalu yang akan datang. Maka hendaknya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bagaimana ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana beliau menghidupkan malamnya? Yang keempat, wasyaddal mizar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Ay jadda wajtahada fil ibadah. Arti syaddal mizar adalah bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Orang kencangkan ikat pinggang biasanya ingin melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Supaya dia tidak disibukkan dengan memperbaiki sarung ketika melakukan suatu ibadah. Ini suatu gambaran. Arti syaddal mi'zar i'tazalan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir tidak menggauli istrinya. Ini sebagai tanda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh dalam beribadah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam biasanya di 10 terakhir bulan Ramadan beriktikaf. Sedangkan orang-orang yang iktikaf dia tidak boleh menggauli istrinya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli mereka, menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian iktikaf di masjid. Maka hendaknya setiap kita wahai kaum muslimin semangat untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia 4 sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita juga di bulan Ramadan berusaha bagaimana kita bangunkan istri-istri kita. Kita bangunkan anak-anak kita supaya mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau minimal kita ajak dia salat tarawih ke masjid berjamaah, salat Isya berjamaah. Kita sungguh-sungguh untuk salat bersama imam. Semua malam 10 terakhir. Jangan ada yang bolong. Jangan ada yang kurang. Khawatirnya mana yang kita tidak melakukan sholat di dalamnya. Di malamnya, disitulah turun keutamaan Lailatul Qadar. Turun keutamaan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Disitulah malamnya. Maka hendaknya kita berusaha mencari dia. Dengan sholat bersama imam sampai selesai. Karena akan dicatat bagi kita sholat semalam suntuk. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat baginya salat semalam suntuk. Kemudian juga hendaknya kita menghiasi diri dengan kesabaran. Karena ibadah itu berat. Harus kita sabar di atas ketaatan kepada Allah. Salat malam itu berat. Tidak tidur itu berat. Hendaknya kita bersabar. Kita memanfaatkan betul-betul kesempatan umur ini. Kita betul-betul mencari keutamaan malam ini. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran. 10 malam. Yang mana kita sudah tidur 1 tahun. 320 malam kita tidur. Sekarang ambil 350 malam kita tidur. Sekarang ambil 10 malamnya saja untuk Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kesempatannya.
Kita melakukan ini karena kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usahakan di malam itu ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Di 10 malam terakhir. Karena di 10 malam terakhir inilah akan kita menemukan salah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang intinya adalah kalau kita melakukan kebaikan di semua malamnya, kita akan temukan Lailatul Qadar ini. Kita akan dapatkan ia. Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana para salafus saleh dari umat ini, mereka salat malam memanjangkan salatnya. Sebagaimana mereka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan As-Sa'ib ibn Yazid. Beliau mengatakan, amara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'b wa Tamiman ad-Dari radhiyallahu anhuma an yaquma lin-nas bi 11 raka'ah. Bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma untuk apa? Untuk menjadi imam bagi manusia dengan 11 rakaat. Yang mana sang imam membaca wa qad kana al-qari yaqra'u bil mi'in. Yang mana imam membaca ratusan ayat. Hatta kunna na'tamidu 'ala al-'asi min tulil qiyam, sampai kami bersandar kepada tongkat karena panjangnya berdiri. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajar, dan kami tidaklah bubar selesai salat kecuali di awal-awal fajar. Sampai sahur mereka melakukan qiyamul lail. Sungguh hebatnya mereka. Sungguh luar biasanya mereka. Betul-betul mereka mencari akhirat. Hendaknya kita mengikuti mereka. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Ikutilah mereka. Walaupun tidak bisa sama seperti mereka. Karena mengikuti mereka orang-orang yang mulia adalah sebuah kemenangan. Berkata Abdullah bin Abi Bakar, sami'tu abi yaqul, aku mendengarkan bapakku mengatakan, kunna nansarifu fi Ramadan fanasta'jilul khadam bit ta'am makhafatal fajr. Sungguhnya kami bubar dari salat malam di bulan Ramadan. Kami segerakan pembantu untuk menyiapkan makanan. Karena apa? Makhafatal fajar. Kami takut sudah terbit fajar. Mereka salat sampai fajar. Betul-betul menghidupkan malamnya. Maka orang yang beriman di bulan Ramadan terkumpul padanya 2 jihad. Jihadun bin nahari ala siyam wa jihadun bil laili ala al-qiyam. Dia berjihad di siang hari dengan berpuasa, dia berjihad di malam hari dengan salat malam. Yang mana keduanya ini merupakan sebab diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqabbala min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam, salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ia bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di atas ketaatan merupakan sebab kita mendapatkan balasan tanpa batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya diberikan balasan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Inilah dia 10 malam terakhir dari bulan Ramadan kita. Kita akan memasukinya. Ia adalah penutup Ramadan kita. Jadikan penutup dari amal ketaatan kita dengan ketaatan kepada Allah. Al-a'malu bi khawatimiha. Amal perbuatan itu tergantung pada akhirnya. Semoga kita bisa kuat beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan yang akan kita lalui. Yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.